Hola, salam Just Talk. Kita bahas transfer sekarang. Ada beberapa transfer yang cukup menarik menurut gue dan karena transfer ini mulai bergulir, maka dari itu eh, tambah lama akan tambah banyak. Karena kalau satu klub kehilangan pemain, biasanya dia cari ambil dari klub lain, terus karuselnya berjalan terus. Nah, semoga akan menjadi seru. Walaupun di awal-awal ini kita tahu bahwa Liverpool yang sangat aktif, terus Man City sangat aktif, Chelsea, Arsenal, MU belum. Tapi orang mungkin lupa bahwa transfer window ini sampai September masih open. Terus baru dibuka 10 Juni yang kemarin. Dan setahu gue, tim kayak Arsenal dan MU sekarang, jadi lupakan MU zaman Woodward, MU sekarang itu lebih berhati-hati dalam spend money. Berhati-hati bukan karena mereka nggak punya duit, tapi karena mereka tidak mau diadu oleh klub lain, oleh agen, oleh pemain, oleh klub dengan masalah harga. Kan biasa, contoh paling bagus itu Nunes. MU masukin penawaran, terus Liverpool masukin. Nah, kayaknya diadu oleh agennya dan klub. Oh ya, Liverpool kasih kita begini-begini. Dan MU bilang, kalau lu nggak mau, gue mundur. Nah, ini yang terjadi dalam kasus Nunes. Kalau di zamannya Woodward mungkin di buyout. Jadi kalau gue bilang, gue baru tadi baca bahwa Gary Neville mengkritik sedikit, bukan mengkritik, menyindir Erik ten Hag. Dia bilang kok klub lain sudah aktif dan MU belum. Nah, ini emang kardus nih orang. Udah dari dulu gue bilang. Ten Hag pun sudah mengatakan dalam pressconnya bahwa semua transfer yang dilakukan oleh MU itu tidak akan dibocorkan ke media dan lain-lain. Jadi policy ini, kebijakan ini yang MU sekarang masukin, tidak mau diadu dan lain-lain. Persis kasusnya seperti Arsenal. Mungkin Chelsea juga di bawah owner baru, belum ada apa-apa. Tapi bukan berarti mereka nggak bekerja keras dan nego. MU, Arsenal, dan Chelsea ya. Jadi untuk fans-fans tiga klub ini sabar aja dulu. Dan terbukti bahwa Arsenal sudah mendadak, nggak ada angin, nggak ada petir, mendadak mengkontrak Vieira. Satu hari ada gosip, besoknya sudah deal. Jadi sangat cepat ini yang terjadi. Nah, soal Vieira ini apakah dia bagus? Ya, gue nggak tahu. Gue berharap sih seperti Bruno Fernandes. Kalau nggak sedikit di bawah Bruno Fernandes, gue juga udah happy gitu sebagai fans Arsenal. Kalau lihat statistiknya, U19 oke, U20 man of the match di Piala Eropa atau U21 kalau nggak salah. Terus sekarang juga cetak banyak assist. Tapi I really don't know this guy ya. Kalau data-data yang beredar di statistik, untuk gue itu nggak ada artinya sama sekali. Karena gue kasih contoh aja, ada statistik assist terbanyak di pemain U23 itu Vieira nomor 2 kalau nggak salah. Di atasnya itu ada Alexander Arnold, terus atasnya Kokcu itu pemain Feyenoord. Dan gue lihat ini pemain sangat tidak konsisten. Gue nonton dia beberapa kali main, jadi end passing yang harusnya akurat itu nggak sampai bolanya. Jadi apa artinya data nggak bisa dilihat? Karena kalau lu kasih assist passing 2 meter terus yang temen lu terima bola shooting, itu disebut assist. Jadi data kayak gitu nggak ada artinya sama sekali. Ya kita lihat apakah ini pemain benar sesuai dengan datanya bahwa dia adalah salah satu raja assist dan salah satu pemain muda terbaik di Portugal. Ya kalau itu terjadi, Arsenal akan sangat terbantu. I mean, striker yang mereka incer itu akan sangat terbantu dengan asis-asis pemain ini. Karena Odegaard pun nggak begitu kelihatan. Mungkin ya orang bilang Odegaard bagus, mungkin dia nggak jelek, tapi kalau dia bagus, definitely not. Gue expect lebih banyak dari Odegaard daripada apa yang dia sudah tunjukkan. Seringkali hilang ini pemain. Tapi ya sudah, dia masih muda, emang kualitasnya ya segitu aja. Kalau gue bilang nggak akan jauh lebih bagus lagi. Lebih bagus mungkin ya sedikit, tapi nggak akan lebih bagus lagi. Nah, di samping itu Arsenal juga incer Gapsus ini kasusnya sama, juga diem. Mungkin ada gosip sedikit gosip, tiba-tiba deal. Dan gue hampir yakin kalau dia deal Gapsus di usia 24, dimana dia harus tiap minggu bermain, sementara City sudah membeli
Alvarez sama Haaland. Jadi kemungkinan biar besar dia jadi nomor 3, nggak mungkin dia bisa terima itu. Maka dari itu dengan dia kenal Arteta juga mau dia, dan apakah dia cocok ya. Kalau lu lihat Mbappe, Haaland, Lewandowski sudah diincar klub lain, Nunes sudah pergi, nggak banyak striker lagi yang lewat, yang bagus. Vlahovic saja harganya udah 80. Nah kalau Gapsus yang sudah tahu Liga Inggris, yang sudah kenal pelatihnya Arteta, sudah sering kali main lawan Arsenal, sudah tahu, dan dia sebenarnya nggak jelek-jelek amat, cuman jarang dikasih kesempatan karena terakhir di tahun ini Pep lebih sering bermain tanpa striker, lebih sering pakai false nine, bahkan tahun lalu juga. Tapi he's not bad. Jadi untuk gue sih melihat sikon Arsenal yang nggak bisa keluar ratusan juta, tapi kalau bisa beli Gapsus dengan 50 juta, 40-50, gue bilang ini sebuah plus point untuk Arsenal. Sehingga, dan Arsenal masih incar Yuri Tielemans. Kalau gue bilang harus cari back kanan juga, kalau bisa center back juga, karena Gabriel gue nggak begitu percaya. Center back juga si Tielemans, Xhaka biar dijual aja, sama kalau bisa juga winger pelapisnya Bukayo Saka, karena PP kemungkinan besar akan dijual. Tapi kita lihat itu, intinya Arsenal sudah membeli satu pemain ya. Marquinhos 3 juta nggak gua anggap, kalau bagus oke, kalau nggak bagus 3 juta nggak rugi amat. Tapi gue berharap Tielemans ini jadi, atau Gapsus dan Tielemans jadi, dapat 3 pemain yang berkualitas. Itu ya gue bilang luar biasa yang dilakukan Arsenal. Terus kita ke Liverpool. Nah akhirnya deal kan, 2 hari yang lalu gue bilang ini pasti Mane pasti kemuncan. Liverpool nggak mungkin dia kemuncan, belum tentu, belum pasti, bla bla bla. Dan ujungnya Salihamidzic baru balik dari Liverpool dan dia bilang ya Mane akan datang. Artinya dan deal yang gue baca dari media Belanda, 35 juta plus add-on kira-kira 40 juta, let's say 40 juta Liverpool dapat, beli 75 juta, add-onnya 5-10 juta. Jadi Liverpool cuman keluar 75 plus 10 lah, let's say keluar 85 juta sama 45 juta doang buat Darwin Nunes. Dan yang Klopp bilang benar, dia kritik ke MU kalau nggak salah ya, bahwa dia nggak akan beli pemain yang harganya 90-100 juta. Dan yang dimaksud itu kan keluar dari kocek. Nah sekarang Liverpool keluar dari dompetnya itu kan 40 jutaan, 45 juta, which is very good deal kalau gue bilang. Membeli striker selevel Nunes, dengan catatan sekali lagi kalau Nunes bisa adaptasi dengan sistemnya Liverpool, atau Liverpool yang beradaptasi sedikit dengan memberikan dia peran berbeda, gue bilang sangat bisa kalau ini pemain jadi hebat. Dari mana kita ke Lewandowski, kita tahu bahwa Barca sudah memberikan mendapatkan dana, mereka bisa spend 200-an, jadi kemungkinan besar Lewandowski datang. Apalagi Mane sudah datang. Apakah Mane penting? Iya, karena feeling gue Munchen ini punya banyak winger. Feeling gue Mane akan ditaruh sebagai striker. Ini sudah dipertimbangkan oleh Nagelsmann. Kenapa dia harus membuat sistem baru bermain tanpa real striker, karena Lewandowski mau cabut dan Choupo-Moting kalau nggak salah yang di situ juga mau cabut. 1-2 bulan terakhir Nagelsmann dengan Munchen juga sering bereksperimen. Jadi dengan datangnya Mane ya 99% Lewandowski cabut, dan dia juga diincar oleh MU dan klub PSG juga. Tapi dia hanya mau ke Barcelona. Sekarang tinggal Barcelona bisa ngebit atau tidak. Dan feeling gue sih pasti akan terjadi lah. Mungkin di angka 40-45 add-on, mungkin 40 add-on 10. Untuk gue sih buat pemain yang tinggal setahun, dia udah berikan segalanya ke Munchen, ini akan terjadi. Jadi Lewandowski akan kemungkinan besar ke Munchen.
si Juve lagi cari pelapisnya Vlahovic, dan yang diincar adalah, percaya nggak percaya, Edin Dzeko. Kenapa Edin Dzeko? Karena kemungkinan besar Lukaku akan ke Inter, sehingga Edin Dzeko yang mungkin jarang dipakai ya. Jadi dia masih punya kontrak setahun, jadi untuk gue ya bisa aja Edin Dzeko ke Juve untuk menjadi apa namanya, pelapisnya si siapa namanya, Vlahovic. Koulibaly ini gila ya, berapa tahun yang lalu dia mau dijual 90 dan setelah itu nggak ada yang mau beli dan lain-lain, dan sekarang berita terakhir dia mau memperpanjang kontraknya di Napoli karena kayaknya dia mungkin happy di situ atau gimana, aku nggak paham lah. Cuman yang jelas gajinya, kontraknya itu habis 23. Nah mulai 23 dia cuma digaji 3,5 euro dari 6 juta euro ya. Mungkin dia lebih apa namanya, lebih loyal ya, seperti yang kita nggak tahu apa yang terjadi. Juve kehilangan Morata tidak mau dibeli dengan 35 juta, jadi Morata akan kembali ke ATM. Suarez cabut dari ATM, maka dari itu siapa namanya, ATM butuh apa namanya, butuh striker baru. Neres ini pemain Ajax, waktu di Champions League ketemu Spurs di semifinal mainnya luar biasa, tapi itu semenjak Antony datang itu agak turun, terus dia pindah ke Shakhtar Donetsk di bulan Januari. Nah pas dia ke Shakhtar Donetsk terjadi perang sehingga dia belum menendang bola sama sekali, tapi dia akan pindah ke Benfica. Nampaknya ya gue nggak tahu sebagai posisinya seperti apa, tapi dia akan pindah ke Benfica. Almost done deal. Pelatih Benfica itu Roger Smith, bekas pelatih PSV. Jadi dia sangat tahu Neres seperti apa. Terakhir berita soal Pogba yang bikin dokumenter tentang dirinya sendiri, bahwa dia mengatakan dia merasa terhina dengan 350.000 per minggu euro yang diberikan oleh Man United. 350 itu 702 minggu, 1,4 sebulan. 1,4 sebulan itu setahunnya 14 juta tambah 2,8, 16,8 juta. Menurut dia itu sebuah penghinaan untuk pemain yang menurut dia kontribusinya cukup besar. Sementara di Juve yang gue dengar dia cuma dapat 7-8 juta setahun. Jadi I don't know if it's true or not. Tapi yang jelas kalau dia, ya gue nggak tahu apa yang dia incar dari Juve. Kalau lu bisa dapat 16,8 juta sementara lu ambil gaji yang 7-8 juta setahun. Tapi gue bilang Pogba nggak bisa main di MU lagi, nggak cocok juga dengan sistemnya Ten Hag. Gue rasa Ten Hag sudah nggak ada niat juga untuk mempertahankan dia. Di PSG dia nggak diterima oleh fans, jadi kemungkinan besar dia akan ke Juve. Ya sementara itu dulu, kita ketemu lagi di lain waktu. Thanks for watching.